Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis etis dari iklan Bear Brand. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Firil Nyatika Maulita dengan akhiran NIM 066, lalu rekan saya Cika Dwita Salsabila dengan akhiran NIM 134, lalu ada Syafira Oktavian Ramadhani dengan akhiran NIM 131, dan yang terakhir Catherine Febisia Ananda dengan akhiran NIM 136. Kemurnian menyimpan banyak kebaikan. Saat kondisi tak menentu, kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi dan memulihkan kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Aku minum 1 kaleng setiap hari. Kamu? Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ketika mendengar susu murni, kebanyakan dari kita membayangkan sesuatu yang sederhana, bersih, dan menenangkan. Sebuah minuman yang sejak lama dipercaya untuk memulihkan tubuh dan memberikan rasa nyaman. Namun di antara berbagai jenis susu yang beredar, ada salah satu produk yang menempati tempat khusus dalam ingatan banyak orang. Produk tersebut adalah Bear Brand. Susu steril dengan kemasan putih sederhana dan gambar seekor beruang yang tengah duduk santai sambil memegang gelas susu. Siapa sangka, produk yang tampak biasa saja ini menyimpan perjalanan panjang yang dimulai lebih dari 1 abad yang lalu. Perjalanan Bear Brand bermula pada tahun 1906, ketika Nestle memperkenalkan susu steril yang diproses dengan teknologi pemanasan tinggi. Pada masa itu, teknologi sterilisasi merupakan terobosan besar karena mampu menjaga susu tetap aman dikonsumsi tanpa perlu menambahkan bahan pengawet. Nestle kemudian memilih simbol beruang putih sebagai ikon utama. Hewan yang dianggap memiliki kekuatan, kemurnian, dan rasa aman. Dari sinilah lahirlah identitas visual Bear Brand, sebuah identitas sederhana namun kuat yang bertahan lebih dari 100 tahun. Ketika akhirnya masuk ke Indonesia, masyarakat dengan cepat memberikan tempat khusus bagi produk ini. Bear Brand tumbuh menjadi banyak pilihan orang ketika tubuh mulai terasa lelah, ketika seseorang kurang enak badan, atau ketika mereka sekedar membutuhkan minuman yang memberikan sensasi nyaman. Kebiasaan ini perlahan berubah menjadi semacam tradisi kecil yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, perjalanan Bear Brand tidak hanya dibentuk oleh kualitas produknya saja, tetapi juga oleh cara ia diceritakan. Salah satu bagian yang paling menarik adalah iklan legendaris yang menampilkan sosok naga putih. Iklan itu sempat membuat banyak orang bertanya-tanya, karena susu dengan logo beruang tiba-tiba dikaitkan dengan makhluk mistis yang jauh dari dunia nyata. Tetapi, justru itulah ia begitu mudah diingat. Naga putih digambarkan sebagai simbol kekuatan dan pemulihan. Metafora visual yang dramatis untuk menggambarkan sensasi kembalinya segar setelah mengonsumsi Bear Brand. Dalam iklan tersebut, sang naga muncul dari kegelapan, terbang melintasi angin dan cahaya, lalu berubah menjadi aliran susu yang dituangkan ke dalam kaleng. Visual yang kuat ini melekat di benak banyak orang dan menjadikan salah satu iklan paling ikonik yang pernah ditayangkan di televisi. Dari beruang putih di kemasan hingga naga putih di layar televisi. Seluruh elemen ini membentuk citra Bear Brand sebagai produk yang bersih, kuat, dan memberikan kenyamanan. Seiring berjalannya waktu, Bear Brand juga berkembang. Salah satu varian susu steril murni ini memunculkan berbagai varian lain, yakni varian Bear Brand Gold White Tea dan Bear Brand Gold Wheatgrass, yang menambahkan manfaat seperti antioksidan dan serat. Meskipun varian bertambah dan zaman berubah, kemasan ini tetap dipertahankan sesederhana mungkin agar identitasnya tidak pudar. Popularitasnya bahkan kembali meningkat berkat tren hidup sehat dan konten media sosial yang menjadikan simbol kebiasaan merawat diri. Dari tahun 1906 hingga hari ini, Bear Brand bertahan bukan hanya karena kualitasnya, tetapi karena kemampuannya mempertahankan cerita yang relevan di lintas generasi. Namun, kisah sebuah produk tidak akan pernah berdiri sendiri. Cara ia diperkenalkan kepada masyarakat juga mempengaruhi bagaimana publik melihat dan mempercayainya. Iklan tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan imajinasi. Ia mampu menciptakan kedekatan emosional sekaligus membangun ekspektasi tertentu.
Seperti bagaimana naga putih membantu memperkuat citra Bear Brand sebagai minuman pemulih. Karena itu, periklanan memegang peran penting dalam membawa tanggung jawab besar untuk tetap jujur, adil, dan tidak menyesatkan. Dan di bagian berikutnya, kita akan melihat lebih dekat bagaimana etika periklanan bekerja. Kita akan memahami bagaimana sebuah brand menjaga keseimbangan antara kreativitas dan kejujuran, serta bagaimana narasi yang kuat tetap harus dijaga dengan rasa tanggung jawab terhadap konsumen. Berikut penjelasannya. Baik, untuk yang selanjutnya kita memasuki nilai etis yang terkandung pada iklan susu Bear Brand. Nilai etis yang pertama yakni nilai etis kejujuran. Iklan susu Bear Brand telah jujur dalam menyampaikan informasi yang mengatakan bahwa susu Bear Brand ini mengandung nutrisi yang dimana komponen utamanya adalah susu. Namun hal ini berpotensi berlebihan karena pada iklan tidak tercantum resiko ataupun batasan dalam konsumsinya. Hanya terdapat diksi peringatan yang mengatakan bahwa perlu untuk membaca label terlebih dahulu. Untuk nilai etis yang kedua, yakni kejelasan informasi. Kejelasan informasi sendiri artinya informasi yang disampaikan itu jelas, tidak ambigu, dan tidak berpotensi menyesatkan. Pada video iklan Bear Brand sendiri, terdapat diksi minum setiap hari, di mana hal ini itu kurang jelas tanpa konteks, dan berpotensi menyesatkan. Karena seakan-akan publik yang menonton iklan tersebut wajib untuk mengonsumsi Bear Brand setiap hari. Dan pada video juga lebih dominan simbol naga dan beruang daripada keterangan produk itu sendiri. Hal ini membuat para penonton salah mengartikan tujuan ataupun manfaat dari produk itu sendiri. Hal ini mengurangi transparansi dan komunikasi yang disampaikan itu tidak sepenuhnya jelas. Padahal etika komunikasi menuntut bahwa simbol tidak boleh mengaburkan identitas dan fungsi utama produk itu sendiri. Untuk nilai etis yang ketiga, yakni adanya tanggung jawab sosial, di mana pada video mengklaim adanya manfaat kesehatan atau nutrisi. Namun, penting bahwa klaim tersebut harus didasari dengan bukti ilmiah atau paling tidak diimbangi dengan penjelasan realistis tentang batasannya. Memberikan harapan berlebihan tanpa bukti bisa menyesatkan dan membahayakan kepercayaan publik terhadap informasi kesehatan. Jadi dapat disimpulkan dari iklan Bear Brand ini termasuk tidak etis. Mengapa? Karena informasi-informasi yang disampaikan itu tidak sepenuhnya jelas, mengandung banyak tafsir, dan informasi yang disampaikan kepada publik itu tidak sepenuhnya sampai, sehingga para publik kurang mengerti maksud dan tujuan dari iklan Bear Brand itu sendiri. Nah, setelah pembahasan analisis etis dari iklan Bear Brand tersebut, lalu ada penjelasan dari dampak etis bagi konsumen, perusahaan, dan juga masyarakat dan budaya sosial. Dapat diketahui, dampak itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, untuk yang pertama ada dampak terhadap konsumen, yaitu dampak positifnya. Iklan Bear Brand ini membingkai produknya sebagai produk yang kemurnian, perlindungan, dan juga menjaga imunitas ataupun menjaga kesehatan. Nah, hal ini bisa membantu konsumen memahami bahwa susu adalah pilihan yang diyakini memberikan manfaat untuk kesehatannya. Nah, misalnya pada COVID-19 ini, susu Bear Brand ini banyak dicari karena bisa membantu menjaga imunitas dan juga kesehatan. Nah, iklan ini bisa membantu memberikan persepsi bahwa produknya lebih bersih atau aman, sehingga konsumen bisa lebih percaya atas produk yang mereka pilih. Lalu ada dampak negatif bagi konsumennya. Dalam iklan Bear Brand tersebut banyak mengandung metafora seperti kemurnian, perlindungan tubuh, dan juga ada gambar naga yang berwarna putih. Nah, dari metafora tersebut ada risiko konsumen akan terpengaruh emosionalnya sehingga merasa dirinya harus membeli susu agar lebih aman dan juga sehat. Nah, meskipun mungkin tubuhnya tidak terlalu membutuhkan tambahan susu.
Nah, jika terdapat klaim proteksi kemurnian kesehatan itu dibesar-besarkan tanpa kurangnya transparan, misalnya seperti menjelaskan bahwa manfaat itu juga tergantung asupan gizi yang dikonsumsi oleh konsumennya. Nah, maka itu juga bisa menyesatkan konsumen, terutama konsumen yang kurang kritis. Nah, hal ini bisa menimbulkan konsumen beresiko mengkonsumsi secara berlebihan atau merasa dirinya ini wajib membeli susu agar tetap sehat. Nah, meskipun dapat diketahui kebutuhan asupan di dalam tubuhnya ini belum sesuai atau belum terpenuhi. Nah, hal ini juga bisa memicu konsumen yang terlalu boros. Nah, lalu ada dampak terhadap perusahaan. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, iklan yang simbolik seperti yang dimiliki Bear Brand ini memungkinkan perusahaan tersebut membangun citra melalui produknya dengan bahwa produk mereka ini bersih, aman, dan juga melindungi kesehatan. Nah, hal ini bisa meningkatkan loyalitas dari konsumen dan juga persepsi merek. Yang dimana persepsi merek dan juga loyalitas dari konsumen ini juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, iklan yang dimiliki Bear Brand ini bisa membantu memperkuat posisi brand di pasar, membantu meningkatkan penjualan, dan juga bisa mempertahankan eksistensi brand jangka panjang. Nah, terutama di pasar susu kaleng atau steril di Indonesia dan juga di wilayah Asia Tenggara. Nah, ada juga dampak negatifnya bagi perusahaan. Nah, misal jika konsumen atau publik tahu atau menilai iklan tersebut terlalu dilebih-lebihkan atau overclaim dan juga mengandung manipulatif, maka reputasi perusahaan bisa saja rusak dan juga perusahaan telah dianggap menipu konsumennya dan juga publik. Nah, misal publik ini semakin kritis terhadap simbol yang digunakan dalam iklan tersebut seperti penggunaan naga dan juga penggunaan kata metafora seperti kemurnian. Nah, maka bisa saja muncul kritik moral bahwa iklan memanfaatkan kepercayaan budaya untuk tujuan komersial. Nah, dalam jangka waktu yang panjang bisa memunculkan ketidakpercayaan bagi konsumen karena merasa janji sehat atau proteksi itu tidak terbukti. Nah, hal ini akan merusak kredibilitas dari brand tersebut. Nah, yang terakhir ada dampak terhadap masyarakat dan budaya sosial. Nah, di sini juga ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Nah, untuk dampak positifnya, iklan seperti Bear Brand ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi dan menjaga kesehatan. Nah, hal ini juga mendorong gaya hidup yang lebih sehat, seperti pada masa pandemi COVID-19. Nah, jika Bear Brand ini konsisten dengan pesan kemurnian dan juga kesehatan, maka masyarakat bisa membantu mempromosikan konsumsi susu steril sebagai alternatif minuman yang sehat. Nah, untuk dampak negatifnya dapat diketahui dalam iklan Bear Brand tersebut terdapat simbol naga dan juga narasi perlindungan dari ancaman. Nah, bisa saja dari simbol dan narasi tersebut diartikan bahwa kesehatan itu hanya bisa dicapai lewat konsumsi barang tertentu, bukan dari pola hidup yang sehat. Nah, hal ini juga mendorong masyarakat untuk membeli produk sebagai solusi paling utama. Nah, bagi masyarakat yang mengetahui iklan tersebut mungkin merasa tidak sehat atau tidak cukup baik jika tidak mengikuti konsumsi seperti yang diiklankan. Dan yang di dalam narasi tersebut bisa saja dianggap tidak pasti atau malah menimbulkan kecemasan kesehatan, terutama pada masa COVID-19 kemarin yang bisa saja juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Jadi dari hasil analisis terhadap aspek penjujuran, kejelasan informasi, dan juga tanggung jawab sosial, iklan Bear Brand ini sebenarnya sudah mengandung unsur etis karena menampilkan manfaat nutrisi susu. Namun ada beberapa bagian masih bersifat resiko dan menimbulkan salah tafsir, khususnya karena klaim kesehatan tidak dijelaskan secara lengkap dan juga ajakan konsumsi yang tidak diberi konteks, serta visual simbolik yang kadang lebih menonjol daripada informasi dari produknya sendiri. Nah, agar iklan ini tuh dapat dinilai benar-benar etis, perusahaan itu perlu melakukan sejumlah perbaikan. Antara lain, yang pertama ada menambahkan informasi yang lebih transparan. Jadi, seperti memberikan informasi dari kandungan nutrisinya, jadi juga batas konsumsi wajarnya berapa, atau menambahkan informasi dari kelompok konsumen itu yang perlu berhati-hati, misalnya penderita intoleransi laktosa. Yang kedua,
ada menghindari klaim yang terlalu umum atau berlebihan, seperti minum setiap hari tanpa konteks. Jadi, ajakan konsumsi harus tetap realistis dan tidak memicu persepsi bahwa produk ini adalah merupakan solusi kesehatan utama. Yang ketiga, jadi ada menyeimbangkan penggunaan simbol atau visual. Jadi, agar informasi penting produk ini tidak tertutup oleh ilustrasi seperti naga dan juga beruang, sehingga pesan ini tetap jelas dan juga tidak ambigu. Yang keempat, ada menyertakan pesan edukatif berbasis fakta. Misalnya penjelasan singkat bahwa manfaat nutrisi ini berasal dari proses sterilisasi dan juga kandungan susu, bukan dari efek instan seperti yang disiratkan oleh ilustrasi. Yang kelima, ada menegaskan bahwa produk ini bukan obat, tetapi hanya minuman yang bernutrisi yang dapat mendukung kesehatan bila diimbangi dengan pola hidup sehat. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, perusahaan itu dapat memastikan bahwa iklan bir brand ini lebih jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab, sehingga memenuhi prinsip-prinsip dari etika bisnis dalam komunikasi pemasaran.